dakwah Indonesia dinodai oleh aksi kekerasan. Ulama dan penceramah kondang Syekh Ali Jaber ditikam pemuda berandal saat mengisi acara kajian di Bandar Lampung. Meski sudah memaafkan pelaku, Syekh Ali Jaber meminta kasusnya diusut tuntas. Setelah 13 saksi diperiksa tim penyidik, benarkah ada motif pembunuhan berencana di balik penikaman Syekh Ali Jaber? Mengapa pelaku dijerat pasal berlapis dan bisa terancam hukuman mati? Benarkah sejak kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber, sejumlah penceramah seperti Ustadz Solmed, Riza Muhammad, dan Gus Miftah, juga Oki Stiana Dewi membutuhkan pengawalan ketat saat berdakwah? Dan apa kata para selebriti yang rajin ikut kajian tentang insiden penikaman Syekh Ali Jaber? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas tragedi berdarah yang membuat Syekh Ali Jaber nyaris meninggal. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Tepat seminggu lalu, panggung dakwah Indonesia seolah diterpa badai September kelabu. Ulama dan penceramah kondang yang juga hafiz Quran, Syekh Ali Jaber, ditikam oleh pemuda berandal saat menghadiri acara wisuda tahfiz Al-Quran di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Akibat insiden penikaman itu, Syekh Ali Jaber menderita luka di lengan kanan bagian atas. Ini kejadian yang sangat menyedihkan, menyakitkan mungkin buat semua umat muslim bahwa seorang ulama diperlakukan seperti itu. Para ulama adalah orang-orang yang harus kita hormati, kita jaga dengan baik karena ilmu yang mereka berikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangankan ulama ya, siapa saja yang dizolimi itu, yang disakiti, tentu kita akan berempati dan kita tentu akan marah mengecam perbuatan itu. Ya, jadi tidak ada pembelaan sama sekali kepada si pelaku. Sangat prihatin ya kondisinya ya, seorang ulama besar Syekh Ali Jaber sampai ada yang tega menyakitinya gitu, menzoliminya. Saya menangkap sari intinya beliau sangat sabar gitu. Apalagi kondisi kemarin beliau dizolimi sampai ada penusukan itu, sabarnya luar biasa. Kalau kita refleks sebagai orang biasa gitu ya, mungkin kita udah bisa lawan itu, kita kejar orang yang nusuk itu. Mungkin dengan sikap beliau sabarnya itu menjadi panutan buat saya pribadi ya, mungkin juga buat semua banyak orang. Andai tak sigap menghindari pelaku berinisial AA yang terus menyerang dengan kalap setelah tikaman pertamanya meleset dari bagian dada, bisa jadi ulama kelahiran Madinah itu menderita luka yang lebih serius. Siapa itu? Siapa sih itu ya Allah ya Rabbi? Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung pas isi acara. Allah subhanahu takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada. Dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda. Fisiknya begitu sangat kuat, tusukannya sangat tajam, berani, loncat, dan dia punya sasaran yang jelas, bahkan posisi sasarannya dia jelas. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan saya bisa selamat. Mungkin saya bisa selamat dari hal yang lebih buruk. Ya, sebagai korban yang merasakan keberingasan dan kekuatan fisik pelaku, Syekh Ali Jaber menduga AA bukan orang sembarangan. Tak tertutup kemungkinan AA beraksi bukan atas kemauannya sendiri, tapi atas perintah orang lain. Praduga bahwa AA adalah anggota kelompok radikal yang memusuhi ulama terus diusut pihak berwajib. Untuk pelaku ataupun diduga pelaku TSK AA yang berusia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki ini, tentunya kami dari pihak penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap kondisi baik psikis maupun dari fisik ya daripada tersangka AA ini, karena bagaimanapun juga
tindakan kriminal yang dilakukan ini adalah sudah melanggar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana saya percaya sepenuhnya kepada aparat kepolisian, saya harap kepercayaan ini jangan sampai terjadi salah gunakan. Saya harap tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh, diseriuskan. Siapa sesungguhnya orang yang menusuk ini dan apa niatnya? Kalau ada yang menyuruh, siapa yang menyuruh? Dan ini harus diungkap sampai ke akar-akarnya supaya publik yang merasa sangat tersakiti ini juga bisa mendapatkan rasa keadilan, dan terutama bagi Syekh Ali Jaber ya. Dari hasil pengembangan penyidikan dan pemeriksaan 17 saksi dari pihak keluarga, tetangga, dan teman-teman AA, diperoleh fakta baru yang sekaligus meralat pemberitaan sebelumnya. AA yang semula diberitakan masih berstatus bujangan, kabarnya telah menikah dan istrinya baru melahirkan. Seorang tetangganya di Lampung menduga AA butuh biaya sehingga mau disuruh orang lain untuk menghabisi nyawa Syekh Ali Jaber. Tapi siapa yang menyuruh AA? Saya secara pribadi mengikhlaskan, bahkan mendoakan semoga Allah ampuni, semoga Allah SWT menutupi, membahagiakan keluarganya. Bahkan saya sempat mengucapkan selamat buat istrinya karena saya dapat baru dia melahirkan. Mudah-mudahan anak yang baru lahir ini bisa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat memberikan contoh buat kita semua, bahkan sampai minta maaf sama yang nusuk. Biasanya kan yang nusuk minta maaf, ini beliau sampai minta maaf sama yang nusuk. Dibilang mohon maaf saya nggak bisa membela kamu, katanya gitu kan. Ini kan satu akhlak yang sebenarnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita atau saya ketika ada yang nusuk bawaannya dendam, kesel, kalau perlu tuh orang dapat balasan yang seberat-beratnya. Tapi bagi Syekh Ali justru beliau berusaha untuk mencontoh akhlak baginda Rasulullah, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang pernah menzolimi kita. Meski ikhlas, Syekh Ali Jaber tak rela kasusnya ditutup atau menguap begitu saja seperti kasus kekerasan yang menimpa ulama lainnya. Mohon maaf kalau setiap ulama atau setiap da'i ditusuk atau mati, kemudian keluarganya ikhlas, keluarganya maafkan. Berarti buat apa ada aturan hukum? Buat apa ada pengadilan? Buat apa ada sistem adil di negeri kita ini? Kalau semua orang yang bersalah dilepas, semua orang yang bersalah dibiarkan, alasannya kita ikhlas. Jadi orang banyak suka salah menartikan. Rasulullah SAW pernah ikhlas ketika ada orang tuduh istrinya selingkuh, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasul ikhlaskan, Rasul maafkan, tapi tetap menjalankan hukum Islam terhadap mereka adalah campur. Sebagai murid kajian Syekh Ali Jaber, Dude Herlino dan sejumlah selebriti lainnya juga tak rela bila kasus yang menimpa guru yang mereka hormati tak dituntaskan sampai ke tingkat pengadilan dan pelakunya mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Saya berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini dengan sangat baik ya, kemudian mencari apa motif di balik penyerangan ini dan kenapa harus menyerang beliau. Ini nggak main-main, percobaan pembunuhan. Nah ini kalau dalam hukum Islam itu nggak main-main saya ancamannya. Kalau orang sempat membunuh itu dia harus dihukum mati juga. Dan saya berharap ya pihak keamanan memberikan hukum yang seberat-beratnya kepada si pelaku supaya efek jeraknya gitu. Dan harapan saya itu semoga Allah beri dia hidayah gitu ya. Saya teringat dulu ketika Rasulullah SAW mendengar berita pamannya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dibunuh. Bukan hanya ditusuk ya, dibunuh sama Wahsy. Akhirnya Wahsy pun menjadi radhiyallahu anhu, jadi sahabat Nabi. Nabi menangis, Nabi sedih, kemudian Nabi langsung berdoa, ya Allah beri hidayah Wahsy ya Allah. Usai menjalani rekonstruksi, AA yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih menginap di tahanan Mapolres Bandar Lampung. Pria berusia 24 tahun itu dijerat pasal berlapis. Selain pasal percobaan pembunuhan, ia juga dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan luka dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup dan ancaman minimal 20 tahun penjara.
yaitu di dakwaannya itu di dalam sangkaannya itu adalah di pasal 351 ayat 2, apabila seseorang yang akibat penganiayaannya mengakibatkan seseorang luka-luka. Jadi di ayat 2, dan itu ancamannya adalah ancamannya di atas 5 tahun dan memang harus dilakukan penahanan. Saya sendiri melihat dari pasal berlapis yang dikenakan kepada pelaku, pantas tidak sih, bahkan katanya akan terancam hukuman mati. Seperti apa sih? Kalau soal ini saya tidak ikut campur, saya hanya bisa mendoakan. Karena saya apa yang dipandang oleh penegak hukum, mana yang terbaik. Karena ini menurut saya kasus cukup serius. Mungkin salah satu sebabnya yang viral kasus, mungkin ada yang lain lebih parah yang terjadi kepadanya. Tapi kenapa kok bisa cerita saya yang lebih viral? Karena menurut saya karena kejadian ini live. Semua rekaman video live Instagram, live Facebook, dan ini cukup membantu viralkan kejadian ini. Makanya insya Allah saya yakin akan kasus ini tertuntas dengan baik-baik. Masalah apa yang akan dibidanakan atau apa yang hukum berlaku kepada AA, menurut saya ini kembali kepada pemerintah yang sudah diundangkan dan ditugaskan untuk menjalani pengadilan. Bisa jadi karena ancaman hukumannya demikian berat, pihak keluarga seolah menebar isu bahwa AA adalah ODGJ alias orang dengan gangguan jiwa agar lolos dari hukuman. Namun benarkah AA memiliki gangguan jiwa? Insiden penikaman Syekh Ali Jaber tidak akan terjadi apabila panitia acara mengerahkan pengamanan maksimal. Syekh Ali Jaber pun menyayangkan minimnya personel penjaga keamanan saat ia mengisi acara kajian di Bandar Lampung 13 September lalu. Lalu benarkah pelaku AA yang nekat melukai Syekh Ali Jaber menyimpan dendam pribadi pada ulama kelahiran Madinah itu? Benarkah gara-gara insiden Syekh Ali Jaber, sejumlah dai kondang menggunakan jasa pengawal pribadi untuk mengamankan perjalanan dakwahnya? Dan sebenarnya menurut saya ketenangan di hati ini kuncinya kemuliaan akhlak. Dan saya meyakini kemuliaan akhlak itulah inti daripada agama. Kemuliaan akhlak itu inti daripada agama. Bahkan kemuliaan akhlak bisa mencapai derajat tinggi, melebihi daripada derajat orang tahajud dan puasa. Masya Allah. Kasus kekerasan menjurus percobaan pembunuhan yang dialami Syekh Ali Jaber bertengger di jajaran atas trending topik selama seminggu terakhir. Netizen dan ribuan jamaah di seluruh Nusantara penasaran dengan sosok AA dan segala praduga di balik aksi penikaman yang terjadi di atas panggung saat Syekh Ali Jaber tengah menguji wisuda tahfiz Quran di Tanjung Karang Barat, Lampung. Selebriti dan sejumlah dai juga menyatakan keprihatinan atas insiden yang membuat Syekh Ali Jaber menderita luka 10 jahitan. Kita sebagai ustadz juga tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua orang suka dengan kita. Maka disitulah dibutuhkan tingkat kehati-hatian yang lebih, saya pikir. Tetap ini bagian dari qadarullah, ketentuan Allah. Tapi yang pasti pelajaran buat kita semua, ya ini bisa jadi pengaruh film, kepentingan sepihak. Artinya ini bagian dari tantangan dakwah, supaya kita lebih siap untuk menghadapi dakwah di situasi apapun. Dari kejadian ini adalah bagaimana kita sama-sama mengamankan, menjaga supaya kejadian ini tidak berulang. Maka mungkin bisa dibuat protapnya, bisa dibuat satu SOP-nya ketika memang ada tabligh akbar yang kemudian melibatkan jamaah, apalagi secara umum. Maka saya merasa dari pihak panitia atau dari tim manajemen sendiri memang harus
membuat satuan pengamanan internal bagi para ulama. Dan alangkah lebih baiknya kalau memang bisa melibatkan pihak kepolisian. Ini pun tidak sekali dua kali ya, setelah penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung, ternyata di Palembang, Sumatera Selatan ada imam lagi sholat. Nah itu mungkin sudah saatnya, masa orang-orang penting saja yang dikawal, tapi alangkah baiknya kalau memang dengan adanya kejadian ini ada pengawalan. Tentang aliran radikal yang diduga dianut keluarga AA juga sempat menjadi polemik di media sosial. Kabarnya, keluarga AA langsung pindah dari rumah mereka di Kelurahan Sukajawa, Bandar Lampung setelah pemberitaan AA melebar ke ranah politis dan agama. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar, Syekh Ali Jaber menegaskan bahwa kasus kekerasan yang menimpanya jangan dipolitisir untuk kepentingan golongan. Ya, kalau dari kalangan umat, saya harap umat ini tenang, jangan sampai kita terpancing, terprovokasi. Saya mohon tolong jangan dikaitkan dengan kepentingan manapun, maupun kepentingan politik, mau kepentingan isu apa, isu itu, isu ini. Saya tidak mau. Semuanya harus tenang, tidak dikaitkan dengan siapapun dan apapun. Insya Allah apa yang terjadi menjadi pelajaran buat kita. Saya tidak mau. Ini kalau boleh dianggap ini kasus saya. Gitu aja? Pribadi saya? Ya, saya anggap ini kejadian karena takdir Allah. Saya tidak mau dikaitkan dengan gerakan manapun, politik atau isu-isu manapun, saya tidak mau. Tidak. Itu namanya buruk sangka. Saya belajar harus berbaik sangka. Saya belum bisa komentar karena saya juga belum tahu semestinya. Kalau toh kemudian benar dia Syiah, juga haknya apa kemudian untuk menusuk Syekh Jaber? Kan nggak ada. Ya, netizen terutama jamaah Syekh Ali Jaber juga penasaran dengan kondisi kejiwaan AA yang terkesan simpang siur sejak ayah AA menyebut putranya pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi dari rekam medis yang ditelisik tim penyidik, AA sehat walafiat. Bahkan fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim penyidik. Kan mungkin aja dia tadi istilahnya itu manipulasi atau kita sebut maling jari. Jadi kita tidak bisa pasti bahwa dia gangguan jiwa atau tidak. Jadi tetap harus kita observasi. Kalau sampai saat ini dia bisa komunikasi. Cuma kan kalau dalam jangka panjang, kalau kita ajak komunikasi dengan tekanan dan kan tubuhnya juga ada beberapa lebam ya, otomatis kita lihat kan nanti akan ada penurunan. Jadi dia juga berpikir harus perlu istirahat agar kita melihat bahwa gangguannya itu memang benar-benar gangguan, bukan karena kelelahan. Apakah sebenarnya dia gila atau tidak, kita tunggu hasil tes kejiwaan. Cuman yang saya sayangkan satu, menurut saya kenapa sih Humas Provinsi Lampung, Humas Polda Lampung itu buru-buru menyatakan ini gila. Kalau toh kemudian orang ini dianggap gila atas keterangan orang tua, kenapa juga langsung disampaikan saat itu? Menurut saya timingnya kurang tepat. Sehingga kemudian ketika ini disampaikan gila, netizen orang kan mengatakan, lah tenan toh, bener kan bahwa dia dianggap gila itu. Harusnya begitu ada keterangan gila dari orang tua atau keluarga, ya sudah jangan dulu dipublikasikan ke masyarakat. Tes dulu kejiwaan, buktikan apakah ini bener gila atau tidak. Saya meyakini dan percaya orang yang saya hadapi itu bukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Setiap kali ada orang yang melukai ulama, itu pasti pelakunya gila. Ditangkap, kemudian langsung berita itu tersangka ada kelainan jiwa. Dan itu bukan satu jejak digitalnya banyak banget gitu loh. Dan ustadz ini pelaku orang gila, imam ini pelaku orang gila. Saya nggak tahu itu ada kepentingan apa. Kan kalau untuk membuktikan orang gila itu kan harus ada medis kan, rumah sakit jiwa yang harus mengatakan dia gila. Kuat dugaan AA memang bukan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Terlebih di akun media sosial tersangka diperoleh bukti berupa foto dan video yang memperlihatkan aktivitasnya ketika bersosialisasi, bahkan menyanyi karaoke. Kabar bahwa AA juga sudah menikah menegaskan bahwa pria yang hanya tamat sekolah dasar itu hidup seperti manusia normal lainnya.
Awal mulanya memang dia ditinggal di sini, ya. Cuman sepengetahuan saya itu dia sudah nggak di sini lagi, sudah ke Mesuji. Kurang tahu kalau seharian dia nggak pernah keluar. Harian apa yang dilakukan terhadap tersangka AA ini tentu menjadi pendalaman bagi kami. Karena motif daripada pelaku yang mengatakan bahwa melakukan tindakannya adalah berdasarkan keyakinan dirinya sendiri karena dia merasa terancam atau merasa terhantui dan sebagainya. Nah, hal-hal yang pemikiran afektif dan kognitifnya ini yang kami akan mendalami dan itu membutuhkan saksi ahli. Kemarin, tepatnya 6 hari pasca insiden, Syekh Ali Jaber mengungkapkan kondisinya. Tangan kanan ulama karismatik itu masih disanggah dan dibalut kain tebal. Dan di Jakarta tadi siang saya sudah ke rumah sakit untuk dirangsang dan alhamdulillah hasilnya baik. Karena kemarin kita ada sedikit kekhawatiran soal infeksi atau sampai ke tulang. Tapi alhamdulillah dipastikan aman, tidak ada masalah yang membahayakan dan kita hanya menunggu hasil cek darah tadi. Aksi kekerasan yang dialami Syekh Ali Jaber membuat sejumlah ustadz khawatir pada pengamanan yang disediakan panitia acara. Benarkah untuk menghindari serangan tak terduga di atas panggung, Ustadz Zaki Mirza dan Denny Sulaiman merasa perlu memiliki pengawal pribadi? Harus kalau saya. Jadi pengalaman dengan yang dialami oleh Syekh Jabir ini, sekali lagi panitia tolong tingkatkan security yang lebih maksimum kepada Ustadz ketika ngaji di panggung. Dari tahun 2005 sudah menyampaikan tausiah kemana-mana, beragam keusilan orang itu banyak gitu ya. Dari yang mulai salaman-salaman cincin hilang ada, salaman-salaman jam tangan raib ada, pernah. Tapi alhamdulillah Allah masih jaga. Kontak fisik sih enggak lah ya. Kalau dilemparin bangku pernah. Ya alhamdulillah sih dari situ trauma pasti ada. Kita takutnya di tempat lain nanti terjadi motif yang sama. Memang saya rasa nanti harus ada arahan dari MUI ya, atau dari Kementerian Agama, itu menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku bagi setiap penyelenggara acara. Kadang benar saya ketika diundang ke satu tempat terus panitianya nggak profesional, itu kasihan tuh Ustadz tuh. Kadang mak-mak tuh cubit-cubit pipi Ustadz kan nggak cocok banget gitu. Itu bukan jadi kayak artis dangdut gitu, jadi Ustadz dibuat gitu. Jadi saya alhamdulillah ya, saya lihat sekarang kalau guru kita Ustadz Abdul Somad kemana-mana tuh pengamanannya tuh udah proteksinya udah kelas presiden lah gitu, udah bodyguardnya udah keren-keren banget gitu. Lalu benarkah gara-gara insiden penikaman itu, Syekh Ali Jaber mengurangi jadwal dakwahnya? Bagaimana Syekh Ali menyikapi kecemburuan sang istri? Aksi kekerasan yang melukai Syekh Ali Jaber membuat sosok ulama karismatik itu menjadi perbincangan netizen. Siapa sangka meski berdarah Arab tulen, Syekh Ali Jaber memilih jadi WNI dan beristrikan seorang wanita asli Indonesia. Lantas seperti apa lika-liku perjalanan dakwah Syekh Ali Jaber? Mengapa beliau tak kapok berinteraksi dengan jamaah? Dan seperti apa sosok Syekh Ali Jaber di mata sejumlah selebriti? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Sebagai ulama, dai sekaligus intelektual muslim, Syekh Ali Jaber dikenal sebagai penceramah yang cinta damai dan menghargai perbedaan. Tausiahnya menghindari ketersinggungan pihak-pihak yang berbeda mazhab maupun keyakinan. Tak heran ketika mendapat serangan brutal di atas panggung yang mencederai lengan kanannya, banyak pejabat dan pesohor yang menjenguknya. Saya tadi kesini itu dengan perasaan agak galau, jangan-jangan Syekh ini parah gitu ya. Ternyata daya tahan tubuh beliau luar biasa. Jadi sudah bisa nemui di ruang tamu. Saya tadi membayangkan saya masuk ke tempat tidur gitu. Ternyata beliau sehat sekali
Ya alhamdulillah, beliau sebenarnya bagi saya bukan hanya Pak Menteri tapi guru saya sendiri. Sebelumnya, penyanyi dan aktor belia Syakir Daulay menjemput kedatangan Syekh Ali Jaber di Bandara Soekarno-Hatta ketika beliau baru pulang dari Lampung. Dalam perjalanan, Syakir sempat bercanda dengan Syekh Ali, seperti murid dengan gurunya. Karena udah lama juga kita nggak ketemu. Ya, subhanallah. Saya juga terkejut ketika dapat berita Syakir langsung mau datang. Padahal jujur saja yang menawarkan untuk jemput cukup banyak. Mungkin orang tahu Syekh dah punya mobil mau pakai taksi. Tapi subhanallah selalu ada jalan, selalu ada kebaikan. Bagi Syakir, Syekh Ali Jaber bukan sekadar guru dan panutan. Beberapa tahun lalu ia pernah adu akting dengan Syekh Ali Jaber dalam film layar lebar bertitle Surga Menanti. Suara tangisan pertama kali, itu suara terindah yang pernah ada. Masa menghafalkan Al-Quran sampai sekarang? Masih sih. Saya ada kejutan buat Salman. Lah emang itu gampang apa jadi penghafal Al-Quran? Angel. Kita harus belajar melihat tentang Allah. Janganlah dunia. Ananda Syakir yang sudah lama sekali saya tidak bertemu. Yang paling berkomunikasi dari jarak jauh, mungkin karena corona. Tapi alhamdulillah saya bahagia sekali bisa bertemu Syakir lagi. Terakhir kita sempat safari dakwah juga ya. Ya sempat kita safari dakwah juga. Semoga nanti juga bisa safari dakwah lagi. Ya, selain aktif dalam dakwah, ulama bernama asli Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini aktif bergiat di ladang sosial. Beliau eksis mengupayakan pelita atau listrik kehidupan bagi masyarakat terpencil dan gencar mengampanyekan hidup sehat di masa new normal. Bahkan kita kemarin di Malang ramah tamah sama masyarakat, hampir yang hadir lebih dari 150. Dan selalu saya ingatkan, tolong jaga 3M, menjaga jarak, menggunakan masker dan kemudian mencuci tangan. Tapi menggunakan masker bisa, mencuci tangan bisa, menjaga jarak ini yang masih susah diatur di Indonesia. Saya harap ada kesadaran dari masyarakat supaya terhindar dari wabah corona ini. Meski nyaris mati pada peristiwa 13 September lalu, Syekh Ali Jaber tak mengendorkan giroh dakwahnya. Syiar Islam dan mensosialisasikan Indonesia damai tetap menjadi prioritas ulama kelahiran 3 Februari 1976 ini. Apa yang terjadi ini bagi saya tidak membatas semangat, justru membuat saya tambah semangat. Apalagi dengan beredar berita hoaks. Saya sudah pulang ke Madinah, alasannya katanya Syekh sudah tidak bisa merasa nyaman di Indonesia, justru aman dan nyaman, jatuh cinta dan saya siap mati di Indonesia. Alhamdulillah saya dalam kondisi baik, fit, sehat, ya sedikit alhamdulillah bisa gerak, jangan dikhawatirkan melihat tangan saya begini, saya bisa bergerak dan bisa beraktivitas, saya hanya menjaga supaya tidak terganggu caitan ya, takut terlalu banyak gerak nanti mungkin bisa mengakibatkan efek atau infeksi. Syekh Ali Jaber, beliau adalah guru buat para ustadz, buat kita, buat saya, kita yang yang pemula lah dalam berdakwah ini, banyak belajar dari beliau karena memang beliau juga asli dari Madinah. Jadi secara fasohah ketika baca Quran, menyebut hadis atau istilah-istilah Arab pasti jauh lebih baik dari kita. Yang kita banyak belajar dari beliau, keilmuannya pun tentu lebih mumpuni. Tapi beliau sosok yang sejauh ini sih asik-asik aja ya, walaupun kemana-mana pakai gamis, beliau kan pakai sorban. Tapi Syekh Ali Jaber memang sosok yang enggak kaku lah. Sama kita-kita yang muda juga sering nongkrong bareng gitu. Sering janjian makan nasi Arab, kan hobi beliau makan nasi Arab nih. Makan nasi Arab, beliau makan kepala kambing, pakai nasi sendiri sama adanya waktu itu beliau.
Jadi ya intinya sosok yang nggak kaku lah beliau. Asik diajak ngobrol, bahasa Indonesianya pun udah lancar. Ya, Syekh Ali Jaber sangat mencintai Indonesia meski ia berdarah Arab Tulen dan dilahirkan di Madinah. Salah satu kecintaan Syekh Ali pada bumi pertiwi adalah dengan menjadi WNI pada 2012 silam. Beliau juga menikah dengan wanita Indonesia, Umi Nadia. Jadi beliau seorang ulama yang sangat tegas, sangat cerdas, dan sangat mencintai Indonesia. Meskipun beliau tidak lahir di Indonesia, beliau ini sangat mencintai Indonesia. Sampai menjadi warga negara Indonesia. Lalu benarkah karena banyak diidolakan oleh jamaah wanita, Umi Nadia cemburu berat pada Syekh Ali Jaber? Sama istri saya karena sudah hapus, sudah tenang. Gara-gara sering dicemburui, Syekh Ali Jaber memilih mengalah pada sang istri. Untuk menghindari mudarat akibat kesalahpahaman, ia mengaku sudah 2 tahun tak menggunakan handphone. Menilai beliau adalah seorang ulama yang punya kapasitas ilmu yang cukup baik, dengan cara penyampaian yang sangat baik, dan seringkali memotivasi para jamaah untuk mau membaca Quran dengan rajin, memotivasi kita untuk terus menghafal Quran misalnya dengan cara yang efektif, dan beliau memberikan cara dan tips yang tepat gitu, bagaimana cara membaca yang baik dan menghafal Quran dengan baik. Tetap waspada, dan saya harap para da'i khususnya da'i nasional tolong bersinergi dengan aparat kepolisian. Walaupun Anda sudah ke daerah-daerah berdakwah kemanapun, pasti menerima izin. Saya punya prinsip kemanapun saya isi harus ada izin. Kalau tidak ada izin, saya tidak mungkin mau isi tausiah. Makanya tolong para da'i nasional, para habaib kemanapun Anda isi, sebagai tamu undangan yang hadir di tempat, mohon dipastikan melalui panitia setempat, semua berkas perizinan sudah betul-betul sah dan benar, dan juga bersinergi dengan aparat kepolisian setempat agar semua acara berjalan lancar dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.